Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitria Selsi. Saya di sini akan menjelaskan solid state fermentation dan aplikasinya pada pembuatan tempe. Nah, ada baiknya sebelum kita masuk ke dalam materi solid state fermentation, akan dijelaskan terlebih dahulu apa itu fermentasi. Jadi, fermentasi merupakan suatu cara untuk memproduksi produk dengan menggunakan bantuan mikroorganisme. Fermentasi dilakukan dengan menggunakan medium yang disebut dengan substrat. Berdasarkan jenis medium fermentasinya, fermentasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu solid state fermentation atau fermentasi substrat padat dan submerged fermentation atau fermentasi substrat cair atau fermentasi terendam. Solid state fermentation merupakan salah satu metode dalam proses fermentasi yang memanfaatkan substrat padat. Hadirnya solid state fermentation dalam dunia pangan mampu membantu memajukan teknologi pangan, terutama pada teknologi fermentasi, dan bisa menghasilkan berbagai produk fermentasi yang lebih bervariasi. Dalam prosesnya, solid state fermentation, mikroorganismenya itu tumbuh tanpa adanya air bebas. Pada solid state fermentation, biasanya digunakan fungi sebagai mikroorganisme yang akan membantu fermentasi. Kondisi pertumbuhan fungi akan dibuat sama dengan habitat alaminya. Solid state fermentation mempunyai beberapa keuntungan, misalnya menggunakan medium yang sederhana, inokulum dapat disiapkan dengan sederhana, kondisi medium sesuai kondisi habitat asli mikroba, aerasi mudah karena ada ruang pada tiap partikel substratnya, dan produk dapat dipanen dengan mudah. Saat ini sudah terdapat banyak sekali jenis produk yang menggunakan metode solid state fermentation dan salah satunya adalah tempe. Tempe merupakan produk pangan asli Indonesia dan hasil dari fermentasi kedelai dengan menggunakan fungi Rhizopus sp. Tempe termasuk ke dalam makanan kaya protein yang disenangi oleh banyak orang. Hal ini terbukti dari banyaknya orang yang mengonsumsi tempe, terutama di Indonesia. Berdasarkan data yang didapat dari Badan Standarisasi Nasional pada tahun 2012, angka konsumsi rata-rata tempe orang Indonesia yaitu mencapai 6,45 kg per tahun. Tak hanya di Indonesia saja, tempe juga sudah menjadi produk pangan fermentasi yang populer di luar negeri. Terlebih kini orang-orang banyak yang menerapkan pola hidup sehat dan diet vegetarian. Maka tempe merupakan salah satu produk pangan yang cocok untuk dikonsumsi karena berbahan dasar nabati, menjadi sumber protein dan menyehatkan. Nah, untuk selanjutnya, pada proses pembuatan tempe ini digunakan substrat padat, yaitu kedelai, dan menggunakan fungi Rhizopus sp, sehingga fermentasi tempe ini dia termasuk ke dalam solid state fermentation. Jadi pada proses pembuatan tempe diawali dengan pencucian kedelai hingga bersih, lalu direbus dan selanjutnya kulit arinya akan dikupas. Tujuan dari pembersihan untuk membuang kotoran yang tidak diinginkan pada kedelai yang nantinya bisa saja mengganggu proses fermentasi. Tujuan dari perebusan dan pembuangan kulit ari adalah agar terciptanya penyerapan air pada kedelai atau yang biasa disebut juga dengan proses hidrasi. Proses ini akan membantu membuat kedelai menjadi lebih lunak karena mikroba nantinya akan menjadi lebih mudah untuk tumbuh dan menembus substrat apabila kedelai sudah melalui proses hidrasi. Untuk yang selanjutnya, kedelai akan direndam di dalam air pada suhu ruang selama kurang lebih 24 jam. Pada perendaman ini diperuntukkan agar bakteri asam laktat bisa tumbuh dengan alami. Kemudian, kedelai akan direbus dan didinginkan. Apabila kedelai sudah dingin, untuk selanjutnya bisa dilakukan proses peragian dengan cara ditaburi larut tempe atau fungi Rhizopus sp. Proses peragian harus diaplikasikan pada kedelai yang dingin agar tidak mengganggu kinerjanya. Pada tahap inilah yang menjadikan produk tempe masuk ke dalam jenis solid state fermentation karena hanya menggunakan substrat padat yaitu kedelai dan fungi Rhizopus sp, serta tidak memerlukan liquid dalam proses fermentasinya. Apabila substrat kedelai sudah diberi fungi, maka bisa langsung untuk dibungkus dan difermentasi. Tempe bisa dibungkus dengan menggunakan plastik maupun daun pisang. Namun harus diberi lubang-lubang kecil agar fungi bisa tumbuh optimal. Pada proses fermentasi nantinya akan terjadi pembentukan miselia fungi pada bagian atas permukaan tempe dan membuat tempe mempunyai struktur yang kompak karena kedelai menjadi terhubung akibat adanya miselia fungi yang tumbuh. Kedelai yang diolah dengan menggunakan metode solid state fermentation tersebut akan menghasilkan produk tempe yang lebih mudah untuk dicerna, karena karbohidrat dan protein akan dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih mudah larut oleh Rhizopus sp akibat adanya fermentasi. Tak hanya itu saja, zat gizi di dalam kedelai juga akan menjadi lebih mudah diserap oleh tubuh seperti misalnya kalsium dan fosfat. Hal ini dikarenakan proses solid state fermentation yang diterapkan pada proses pembuatan tempe mampu menurunkan 30% kadar asam fitat yang mengikat kalsium dan fosfat. Hal tersebut juga dikarenakan peran fungi Rhizopus sp yang menghasilkan enzim fitase yang mengurai asam fitat menjadi fosfor organik dan inositol.
Kesimpulannya, substrat padat yang digunakan yaitu berupa kedelai dan fungi Rhizopus sp akan menghasilkan tempe dari metode solid state fermentation. Penggunaan metode solid state fermentation pada tempe bisa membuat tempe menjadi lebih mudah untuk dikonsumsi dan penyerapan zat gizinya menjadi lebih mudah. Tak bisa dipungkiri juga bahwasanya metode ini sangat bermanfaat pada bidang teknologi fermentasi untuk menghasilkan produk pangan hasil fermentasi yang lebih bervariasi. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.